Selamat siang, perkenalkan nama saya Stefanli Daniel Mukin, NPM 20 40 30 20 30, Teknik Elektro, Lokal A1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bab 3, agama dan iman dihidupi dalam pluralitas. A. Pluralitas agama. Pluralitas adalah kesediaan untuk menerima keberagaman. Artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda, suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Realitas agama pluralitas di Indonesia adalah cerminan dari implementasi dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan ini sudah diakui di Indonesia sejak kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui pemerintah, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Setiap warga Indonesia wajib memeluk salah satu dari agama tersebut. Satu, agama. A. Dimensi-dimensi agama. 1. Atau yang pertama, dimensi praktis ritual. Dimensi ini tampak dalam upacara atau tindakan ritual yang dibuat oleh manusia sebagai pengungkapan simbolis mengenai hubungan manusia dengan dasar muasal hidup dengan Allah yang penuh misteri. Upacara-upacara ini biasanya juga disertai dengan bentuk doa-doa tertentu yang mengungkapkan maksudnya. Apakah itu sebagai permohonan, sebagai pujian, sebagai kerelaan hati berkorban, sebagai ungkapan tobat, dan seterusnya. Termaksud dimensi ini pula segala perayaan hari raya agama, pantang dan puasa, dan sebagainya. Yang kedua, dimensi emosional eksperiensial. Dimensi ini menunjukkan pada perasaan dan pengalaman para penganut agama yang bervariasi. Yang ketiga, dimensi naratif mitis. Dimensi ini menyajikan kisah suatu cerita-cerita suci untuk direnungkan dan dipetik maknanya. Dengan macam-macam bentuk bahasa, manusia menuturkan tentang penciptaan dan menuturkan apa yang telah dilaksanakan penciptanya baginya dan bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, dimensi filosofis doktrinal. Dimensi ini menyajikan pemikiran rasional, argumentasi, dan penalaran, terutama menyangkut ajaran-ajaran agama, pendasaran hidup, dan pengertian dari konsep-konsep yang dianut oleh agama itu. Yang kelima, dimensi legal, etis. Dimensi ini menyangkut perwujudan keyakinan dalam bentuk perilaku moral dalam arti luas, ajaran-ajaran agama yang menjadi keyakinan dan pandangan hidup agama tertentu. Tentu saja bukan sekedar untuk diketahui, tetapi terutama untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam hidup. Yang keenam, dimensi sosial institusional. Dimensi ini menyangkut paguyuban dari pemeluk agama. Paguyuban atau persekutuan ini lahir sebagai keadaan orang-orang yang merasa searah dan seyakinan di dalam menghayati bakti mereka terhadap Allah. Ketujuh, dimensi material. Dimensi ini menyangkut barang-barang, benda-benda, alat dan sarana yang digunakan untuk pemujaan atau untuk pelaksanaan kehidupan agama. Bangunan-bangunan dan gedung ibadat termasuk dalam dimensi ini. Yang B, dialog antar umat beragama. Dialog antar agama dilakukan oleh orang-orang dari agama yang berbeda yang bekerja sama dan berinteraksi untuk dapat menciptakan pemahaman yang sama, saling menghormati. Biasanya dialog ini diadakan dalam konteks individual, kelompok, dan institusional.
Yang kesatu, dialog kehidupan. Dialog kehidupan beragama merupakan proses beriman sekaligus mengomunikasikan proses itu pada orang atau agama lain. Sebagaimana beriman merupakan proses terus-menerus, demikian juga dialog merupakan proses mengomunikasikan diri dalam jaringan pluralitas kehidupan beragama. Yang kedua, dialog tindakan. Setiap pemeluk agama bekerja sama untuk mengusahakan keadilan dan perdamaian. Salah satu bentuk kerjasama konkret antar gereja Katolik dengan pemuka agama lainnya yang setidaknya bisa dilihat dari usaha-usaha untuk menyerukan usaha perdamaian ini terungkap dalam surat gembala yang dibuat oleh KWI dan PGI tahun 2001 dengan tema Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 1 Tesalonika bab 5 ayat 13b. Dan kemudian diulangi pada surat gembala Prapaskah oleh 2002 KWI dengan tema rekonsiliasi membawa damai. Yang ketiga, dialog pengalaman religius. Dialog antara orang yang antar orang yang berkara secara mendalam dalam tradisi religius mereka dan berusaha untuk mengharingkan pengalaman religius itu untuk saling memperkaya. Salah satu wujud konkret gereja Katolik dalam mengharingkan pengalaman iman kepada umat lain adalah melalui kegiatan Natal bersama. Kegiatan ini secara implisit memperlihatkan upaya umat Kristiani untuk menyebarkan iman dan tradisi religiusnya kepada umat lain melalui acara atau kegiatan yang mereka tampilkan. Secara personal, umat Kristiani juga memperlihatkan imannya kepada umat lain dengan cara menghargai setiap praktek religius agama lain. C. Kerjasama antar umat beragama di Indonesia untuk membangun persaudaraan sejati. Kerjasama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran agama. Hubungan dan kerjasama di bidang-bidang politik, ekonomi maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan. Sekian presentasi bab 3 dari saya. Bila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.